Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Lakal hamdu ala ni'matil iman, lakal hamdu ala ni'matil islam, lakal hamdu ala kulli hadhihi ni'matin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa sahibihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya khatib mengingatkan diri kami pribadi beserta kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab hanya karena keimanan dan ketakwaan itulah jalan menuju kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat nanti insyaallah. Sidang Jumat rahimakumullah, terkadang kita mencari pintu keberkahan yang jauh, melupakan pintu keberkahan yang hakikatnya Allah telah takdirkan ada di antara kita. Siapa dan bagaimana kita bisa meraih keberkahan itu? Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Habib Ahmad Al-Habsyi, buku itu mengajarkan kepada kita bahwa ada satu pintu keberkahan yang apabila seseorang mendapatkan keberkahan itu, maka insya Allah dunianya akan bahagia dan akhiratnya akan selamat. Apa itu? Al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan akan senantiasa menghampiri hidupmu manakala masih ada seorang ayah, seorang ibu di sekitar hidupmu. Pulang dari masjid ini silahkan buktikan kalau kita masuk ke dalam rumah sudah tidak ada sosok ayah, sudah tidak ada sosok ibu, maka rumah itu akan terasa sunyi, rumah itu akan terasa sepi, rumah itu akan terasa gersang. Tapi sebaliknya, kalau hari ini Allah masih izinkan kita menatap wajahnya, melihat senyumnya, menjabat tangannya, mencium pipi keningnya, serta memeluk mesra tubuhnya, maka itulah keberkahan yang tiada tara, tiada banding di atas dunia ini. Sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini kita juga saling mengingatkan mengapa di negeri ini Allah mengangkat satu persatu keberkahannya. Dulu kita kenal Indonesia ini sebagai negeri yang aman, adil, makmur, sejahtera rakyatnya. Dulu di Indonesia ini jarang terjadi bencana dan musibah, tapi belakangan ini tiada hari tanpa bencana dan musibah yang kita dengarkan. Mulai dari angka kematian yang melonjak drastis, kebakaran, banjir bandang, tanah longsor, likuifaksi, gempa bumi, hingga virus yang merebak di mana-mana.
1 kali 2 kali musibah turun itu ujian, 3 kali 4 kali musibah turun itu teguran. Tapi kalau sudah langganan dan terjadi dalam rentan waktu yang dekat, dalam rentan waktu yang cepat, maka jangan-jangan ini bukan lagi sebuah ujian, jangan-jangan ini bukan lagi sebuah teguran, tapi justru azab dan murkah dari Allah untuk bangsa ini. Tentu ini menjadi tanda tanya besar dalam hati. Seperti kata pepatah, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena ada api. Tidak mungkin Allah kirimkan musibah, tidak mungkin Allah turunkan bencana kalau tidak ada dosa dan maksiat yang sudah terjadi. Pertanyaannya, dosa apa yang banyak di atas negeri ini? Salah satunya Indonesia hari ini krisis darurat anak yang soleh, khususnya akhlak seorang anak kepada ayah dan ibunya. Pekan lalu di layar televisi kita menyaksikan sebuah berita bahwa ada seorang pemuda yang berusia 23 tahun. Dia tega menggorok leher ibunya hingga tewas hanya karena dia meminta sejumlah uang dan ibunya tidak dapat memberikan. Saat itu dia tega menggorok leher ibunya hingga tewas. Khatib melihat dan mendengar berita ini berpikir, jangan-jangan inilah yang menjadi salah satu sebab Allah marah, Allah murka pada bangsa ini sehingga bencana datang silih berganti. Sidang Jumat rahimakumullah. Al-jannah fi baitika. Ada syurga di rumahmu. Siapa syurga di rumah kita? Ayah ibu kita. Lebih dekat lagi ada di mana? Ada di telapak kaki ibu. Tapi terkadang kita sibuk mencari syurga yang jauh, melupakan pintu syurga yang dekat. Seorang sahabat Nabi pernah datang menghampiri Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut untuk berperang. Aku ingin mendapatkan pahala syahid. Karena kalau aku syahid, aku akan masuk syurga tanpa hisab. Kalau aku syahid ya Rasul, aku tidak akan merasakan sakaratul maut yang sakit dan lama." Maka Rasulullah bertanya, "Alaka min ummin? Apakah ibumu masih hidup sahabatku?" "Iya ya Rasulullah, ibuku masih hidup." Maka Rasulullah bersabda, "Tetaplah engkau di samping ibumu. Kau urus telapak kaki ibumu, akan kau temui surga di sana." Apa mananya jemaah yang mulia? Kalau mengurus telapak kaki ibu, Allah mau hadiahi kita surga. Apalagi kalau kita mau mengurus kebutuhan perutnya. Apalagi kalau kita mau menyenangkan hati dan perasaannya. Apalagi kalau kita mau mengurus kepalanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sidang Jumat rahimakumullah. Ingatlah pesan Nabi, "Ana bari'um mimman lam yuhaddi haq walidi." Aku Muhammad bin Abdullah, kata Nabi, akan berlepas tangan, tidak akan peduli, tidak akan melihat, tidak akan melirik. Siapa yang tidak akan dipedulikan Nabi, siapa yang tidak akan dilihat oleh Nabi di hari kiamat nanti, yaitu anak yang melupakan tanggung jawabnya kepada ayah dan ibunya. Mimpi seorang anak mendapatkan syafaat Nabi di hari kemudian jika dia durhaka kepada ayah ibunya. Di lain hadis Nabi menyebutkan, surga itu memiliki aroma yang harum semerbak. Saking harumnya bau surga itu dapat bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan akhirat. Di riwayat lain disebutkan 1000 tahun perjalanan akhirat bau surga sudah dapat bisa tercium. Tapi ada beberapa golongan yang jangankan dia bermimpi menjadi penghuni surga, bau surga Allah haramkan baginya. Salah satu diantaranya anak yang durhaka kepada ayah ibunya. Sidang Jumat rahimakumullah. Betapa banyak anak-anak hari ini di luar sana, dia cium, dia muliakan tangan orang, tapi tidak jarang mereka membelakangi tangan yang penuh keberkahan. Itulah tangan ayah dan ibu mereka. Betapa banyak anak-anak hari ini di luar sana bicara dengan orang luar biasa sopan, luar biasa santun, tapi di hadapan ayahnya
kata-kata kasar yang selalu hadir. Di hadapan ibunya, suara sang anak kadang lebih besar daripada suara sang ibu. Betapa banyak anak-anak hari ini bicara dengan atasan, siap uang, siap kareng, 86 komandan. Kata 86 ringan untuk atasan, tapi di hadapan ibunya kalimat-kalimat perlawanan. Di hadapan ayahnya kalimat-kalimat pembantahan yang selalu hadir. Padahal Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangankan kau menghina ibumu, jangankan kau menghardik ayahmu, jangankan kau memukul, apalagi kau tega sampai membunuhnya. Berkata ah ayah, ah ibu, itu tercatat dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak anak-anak hari ini, dengan teman dia tidak pelit, dengan sahabat dia tidak pelit, tapi ketika berhadapan ibunya, berhadapan ayahnya, dia selalu penuh hitung-hitungan. Padahal demi Allah, setiap keberhasilan, setiap kesuksesan, harta, pangkat, jabatan, keturunan yang kita miliki hari ini, semua itu tidak terlepas daripada jasa, pengorbanan, doa seorang ayah, seorang ibu kepada kita. Mungkin tiap hari, tiap malam ibu kita, ayah kita mengetuk pintu langit berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, jadikanlah takdir anak-anakku lebih baik daripada takdir hidup yang telah Engkau gariskan untukku. Aku ridho kepadanya ya Rabb. Bukankah kata Nabi, ridho Allah ada pada ridho ayah ibu kita, dan murka Allah ada pada murka ayah dan ibu kita. Ad-du'a walid li waladi kad-du'ain nabi li ummati. Doa sang ayah untuk anaknya, doa sang ibu untuk anaknya, itu bagaikan doa para nabi untuk umatnya. Jangan kita mencari surga yang jauh sebelum kita mendapatkan surga yang dekat. Sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini kita juga saling mengingatkan. Kemarin semasa kecil ayah selalu menggendong kita, tapi mungkin besok atau lusa kita yang ditakdirkan oleh Allah menggendong jenazahnya. Semasa kecil ibu selalu memandikan kita, tapi mungkin besok atau lusa kita yang ditakdirkan oleh Allah untuk memandikan jenazahnya. Kalau begitu, sebelum terlambat, berubahlah, berjanjilah kepada Allah bahwa kita akan berbakti, berbuat baik kepada ayah ibu kita. Mimpi Allah jadikan anak-anak kita mau berbakti kepada kita. Kalau kita tidak memulai hari ini untuk mengawali bakti kita kepada ayah dan ibu kita. Mafil aba fil abna, apa yang kita lakukan hari ini, itu juga yang akan kembali di hari esok. Kalau hari ini engkau lakukan kedurhakaan pada ibumu, hari ini kau lakukan kezaliman kepada ayahmu, maka kedurhakaan, kezaliman itu Allah akan hadirkan kembali melalui anak cucu keturunanmu. Tapi kalau hari ini engkau membangun kebahagiaan untuk mereka, kau buat jiwanya bahagia, kau buat perasaannya tenang, maka insya Allah Allah juga akan hadirkan dan pertemukan kita dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang pandai berterima kasih, berbakti dan berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang alim sebelum wafat dia pernah berpesan, satu senyuman yang kau ukir di bibir ayah ibumu, karena dia bangga pada akhlakmu, bangga pada perilakumu, maka itu akan menjadi asbab 1000 kebaikan, 1000 keselamatan, 1000 rezeki datang menghampiri hidupmu. Tapi ingatlah baik-baik nak, ingatlah baik-baik nak, satu tetes air mata ayahmu jatuh, satu tetes air mata ibumu jatuh karena mereka kecewa pada akhlakmu. Jika engkau tidak bertobat kepada Allah dan meminta maaf pada ayah ibumu, maka itu akan menjadi asbab 1000 kesulitan, 1000 kesempitan, 1000 kesusahan datang menghampiri hidupmu.
Sidang Jumat rahimakumullah, seorang ayah insyaallah dapat membanting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup 5 orang anak. Tapi 5 orang anak belum tentu ada satu yang siap mengurus seorang ayah di masa tuanya. Seorang ibu insyaallah dapat bertaruh nyawa membesarkan dan merawat 5 orang anak. Tapi 5 orang anak belum tentu ada satu yang siap berbakti mengurus seorang ibu di masa tuanya. Saya teringat sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu ketika Abdullah bin Umar berdiri di tepi Ka'bah sambil menangis terseduh-seduh. Ternyata Abdullah bin Umar sedang memperhatikan seorang pemuda yang menggendong ibunya di lehernya. Sakit dia tahan, panas dia lawan. Dipanggillah pemuda itu. "Nak, siapa wanita tua yang kau gendong di lehermu itu?" Sambil terbata-bata pemuda itu menjawab, "Imam, ini ibuku Imam, ibuku Imam." Mendengar jawaban itu berderai air mata sang imam lalu berkata, "Hebat kamu nak, hebat kamu nak. Aku dengar-dengar kata orang kau gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh di sana hingga kota Makkah." "Iya Imam." "Aku lihat kulitmu sampai berdarah-darah nak karena melewati matahari yang menyengat." "Betul Imam." "Aku lihat kulitmu sampai terkelupas nak karena melewati padang pasir yang panas." "Betul Imam." "Imam, bolehkah saya bertanya, apakah dengan semua ini aku sudah bisa membayar dan mengganti jasa-jasa ibu kepadaku?" Berderai air mata sang imam menjawab, "Wallahi nak, demi Allah nak, 1000 kali kau gendong ibumu dari kota Yaman ke kota Makkah, 1000 kali kulitmu terkelupas, 1000 kali kulitmu berdarah, 1000 kali kau gendong ibumu tawaf mengelilingi Ka'bah, bahkan tiap hari ibumu kau gendong, demi Allah nak, itu tidak akan pernah mengganti dan membayar satu tetes darah yang dia keluarkan saat melahirkanmu nak. Itu tidak akan pernah mengganti dan membayar satu teriakan sakit ibumu saat melahirkanmu nak." Sidang Jumat rahimakumullah, kalau jihad dan pengorbanan yang sebesar itu belum juga mampu membayar dan mengganti satu saja jasa pengorbanan seorang ibu kepada kita, maka Jumat yang berbahagia ini, dengan penuh kerendahan hati, tanyakan hati kita yang paling dalam. Sudah sebaik apa, sudah sebesar apa bakti kita kepada ayah ibu kita? Jangan-jangan sampai detik ini kita hanya menjadi seorang anak yang selalu memberi beban kepada ayah ibu kita. Jangan-jangan sampai detik ini kita hanya menjadi seorang anak yang selalu menggores luka di hati ayah ibu kita. Mimpi kita mendapatkan ridho Allah, kalau ridho ayah ibu kita tidak pernah kita dapatkan. Tiap hari engkau takbir, tiap hari engkau ruku, tiap hari engkau sujud, tiap saat kau bersedekah berbuat baik di luar sana kepada banyak orang, tiap tahun bolak-balik tanah suci Makkah, haji dan umroh. Tapi ketika engkau durhaka kepada ayah ibumu, nabimu yang memastikan, jangankan kau bermimpi menjadi penghuni surga, bau surga Allah haramkan bagimu. Engkau papasena toriolota rima kedana, nigi madoraka ridwae to pajajianna, nigi madoraka ridwae to pajajianna, makka teningi nama runrung, makkale jai nama rutung, temitai de cellino, nalabi paha deceng akhira. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala Ibrahim
barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansurna al ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Gaza Palestin, fi Gaza Palestin, fi Suria, fi Rohingya, fi Myanmar, fi Batani Thailand, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.